Henshin! Ini adalah pembahasan kedua mengenai Final Form Kamen Rider Gabu setelah first look-nya di poster saga baru yang rilis tanggal 6 April kemarin. Pasca itu belum ada lagi info mengenai Final Form Gabu ini, dan barulah kemarin guys di tanggal merah ya, hari Jumat tanggal 18 April di pagi hari, Bandai baru aja mengumumkan bakalan merilis DX Gochipot, yaitu item Final Form-nya di akhir April, lengkap beserta tanggal rilis, gambar-gambar, dan bagaimana cara penggunaannya. Langsung aja kita bakalan bahas di video kali ini. Walaupun tanggal merah cukup banyak nih ya info dari kemarin guys ya. Jadi rumor-rumor Kamen Rider Zetsu yang udah Ana bahas kemarin juga, terus Gochipot ini. Dan Ana merasakan ada bau-bau look jelasnya Ultraman Omega itu bakalan ada dalam waktu dekat nih. Feeling aja ini ya. Pokoknya tetap tenang dan sabar dibahas satu persatu guys ya update soal ini. Anda juga selalu jaga-jaga dan juga pasang mata 24 jam mengenai update-update kayak begini. Jadi ini dia Gochipot, item yang akan digunakan oleh MC kita untuk berubah ke final formnya, yaitu Kamen Rider Master Gabu dan juga Over Gabu. Soal Gochipot ini udah pernah Ana bahas sebelumnya ya, sekalian bahas poster saga baru kemarin, karena dia itu nongol juga di posternya, jadi ya udah sekalian bahas juga. Bahasan di video kemarin pokoknya seru banget ya, kita ngomongin Final Form Gabu ini, dan soal fact pentingnya mungkin kita ada yang pada bertanya ya, berhubung Final Form Gabu ini tuh punya dua mode, Final Form yang sebenarnya itu yang mana? Over atau Master? Ya dua-duanya guys ya, both of them. Jadi ini ada langsung kok pas pengumuman DX-nya ini tuh mau rilis. Memang Ana lebih ngarep di pembahasan kemarin kan yang jadi wajah lebih dari Final Form Gabu ini tuh si Master Gabu yang warnanya itu ungu. Tapi tetap keduanya ya adalah Final Form Gabu ya. Berasa nggak bisa di-exclude gitu salah satunya ya. Jadi ibarat kayak Revive dan Vice yang dua-duanya itu adalah Primary Rider. Memang Ana lebih ke Master sebagai wajah utamanya, tapi bisa juga nih kalau kalian mau anggap si Over itu yang lebih ke utama gitu ya. Karena di posisi normalnya saat berubah si Gabu ini kemungkinan besar akan menjadi Over Gabu dulu ya. Nah kemarin juga udah banyak yang ngasih pendapat soal Gochipot ini. Jadi terima kasih banyak ya. Jadi sekarang mari kita lanjut lagi bahas lebih soal mekanismenya ya, berhubung gambar-gambar dan juga gimmick pastinya juga sudah ada di sini guys. Jadi ini dia DX Gochipot, namanya yang sangat-sangat simple sekali dan Ana juga cukup suka. Harganya itu 4.620 yen. Tanggal rilisnya itu 26 April 2025. H-1 sebelum episode Gabu berapa dan H-1 sebelum Ana ulang tahun, Pak. Di sini ditambahkan kata-kata slogannya, Over Energy dan juga Master Taste, dimana ini akan jadi salah satu suara perubahannya juga. Item ini digunakan untuk mengubah Kamen Rider Gabu menjadi bentuk terakhirnya katanya. Atur ini ke DX Henshin Belt Gabu yang dijual terpisah, dan Gochipot akan terbuka secara dinamis dengan aksi engkol Gabu dan pengoperasian tombol. Ini akan mengubah pengguna menjadi Kamen Rider Gabu Over Mode. Aktifkan finisher dengan menekan bagian depan Gochipot di dalam, lalu menekan rahang atas sabuk. Selain itu, Anda dapat mengubah mode dengan memutar Gochipot 180 derajat. Langkah yang sama untuk transformasi, tetapi kali ini Anda akan berubah menjadi Kamen Rider Gabu Master Mode. Kira-kira itu dia deskripsi ofisialnya mengenai item ini. Maaf juga kalau misalkan terjemahannya itu agak terlalu baku atau terlalu kasar ya. Melihat tanggal rilisnya nih, 26 April guys, dan mengikuti rumus yang udah sering Ana jelaskan mengenai cara mainnya Bandai, akankah Final Form Gabu ini tuh bakalan debut di episode 32 Kamen Rider Gabu? Memang nggak selalu ya, item yang H-1 rilis sebelum penayangan episodenya itu formnya itu bakalan langsung debut di episode besoknya. Tapi dari yang udah dan yang udah sering kan ya seperti itu. Kadang ada juga gitu ya yang rilis duluan baru formnya itu debut di beberapa episode setelahnya. Ada juga yang formnya itu udah debut tapi itemnya juga belum rilis. Yang kayak gitu juga ada guys ya. Kayak Zio Trinity, Ana inget banget tuh waktu itu ya. Waktu itu Ana bahkan udah review itemnya duluan sebelum debut ya, karena rilisnya itu awal banget. Nah kalau benar di episode 32 akan terasa sangat cepat sekali sih ya. Karena kan bisa dibilang episode 31 itu hitungannya itu masih cooldown. Tiba-tiba episode 32 langsung debut Final Form. Jadi kita jadi berasa terlalu kaget dan terlalu loncat gitu ya. Nah entah pas somanya itu Henshin, episodenya itu bersambung dan fightnya itu baru terjadi di episode berikutnya alias episode 33. Ya nggak tahu juga guys ya. Tapi Ana emang udah prediksikan kan si Final Form Gabu ini tuh sangat ada kemungkinan besar debut lebih awal dari biasanya. Dimana Final Form
Form Kamen Rider, apalagi yang sekarang-sekarang selalu debut itu di episode 38 ya. Entah soal Valen dan Fram ini yang terjerat bersama-sama, apakah cuma terjadinya itu satu episode aja. Dan kalau misalkan nih ya, kan penulis episode 31 itu Hiroki Uchida. Kalau misalkan dia sekalian nulis juga episode buat debut Final Form Gabu, gimana? Kalau misalkan memang benar ya debutnya itu di episode 32. Ana sih nggak begitu khawatir ya, walaupun sering ngeceng-cengin Hiroki Uchida karena debutnya Cross Saber waktu itu, yaitu Final Form Saber ya, yang jadi debut paling epic di antara semua Final Form Reiwa sejauh ini. Itu yang bisa dibanggakan sih dari Hiroki Uchida guys ya. Jadi itu episodenya 38 Kamen Rider Saber ditulisnya sama Hiroki Uchida loh. Bisa se-epic itu. Nah ini apa permasalahannya itu, Hiroki Uchida itu harus dikasih dulu sama ingredients dan fondasi yang tepat, baru kelihatan masterpiece-nya. Jadi Saber waktu itu udah di saga akhir ya, udah makin naik gitu ceritanya ya. Kayaknya mungkin permasalahannya Hiroki Uchida ini tuh nggak bisa gitu kalau from scratch gitu ya. Pasti jadinya itu mediocre. Mungkin ya masih pemikiran Ana aja ini guys. Berarti tepat udah Ana bahas soal Gochipot hari ini guys ya. Besok kan hari Minggu, takutnya udah ada preview Kamen Rider Gabu episode 32 yang memperlihatkan Final Form Gabu ini kalau benar mengikuti rumus H-1 tadi. Begitu ya. Jadi ini pas susul-susul dan juga kekejar-kejaran sama waktu nih guys ya. Nah, box DX-nya seperti ini guys ya. Ada lipatan. Ini yang bikin Ana agak kesel ya. Jadi buat para seller-seller tercinta, kalau Ana beli barangnya di toko NT, tolong pas dikirim packingnya itu seaman mungkin ya. Bukan double bubble wrap lagi guys. Triple bubble wrap Ana requestnya. Dan jangan ditekuk lidah boxnya. Itu kalau yang ada nekuk lidah boxnya itu, aduh, psikopat Anda ya. Tenang, ini nggak bermaksud menyindir toko tertentu guys ya. Cuman himbauan aja dan juga keluh kesah aja. Nah, di tengah box DX-nya ada penampakan Gochipotnya yang masih default alias yang belum di-insert ke Henshin Belt Gabu. Di kiri dan kanannya ada penampakan dua Final Form Gabu, yaitu Over Mode dan juga Master Mode. Di samping bagian kanan boxnya juga kita bisa melihat sedikit ya, jika posisi Gochipotnya seperti apa saat sudah di-insert ke Henshin Belt Gabu, dia itu mode Over atau mode Master ya. Nah, langsung bahas aja di sini ya. Saat posisi mulut toples Gochipotnya itu mengarah ke atas, dia itu akan menjadi Gabu Over Mode. Sedangkan saat mulut toplesnya itu mengarah ke bawah, dia itu menjadi Gabu Master Mode. Masih memperdebatkan mana yang over dan juga mana yang master. Mari kita selesaikan di sini ya. Anda sih cukup yakin yang orange itu over dan yang ungu itu master ya. Kemarin soalnya banyak yang bilang Anda tuh ngaco dengan dalih koreksi. Jika kita lihat di mode defaultnya dan kita bandingkan posisinya saat sudah dipasangkan di Henshin Belt Gabu, ketika mode over di mana mulut toplesnya itu mengarah ke atas ya, tulisan over yaitu ada di atas sejajar, bisa dibaca dengan normal. Di mana kumpulan-kumpulan permen di dalam toples ya bisa dibilang atau di balik tulisan over itu berwarna orange, kuning dan juga merah, sesuai dengan color chart si over Gabu. Dan untuk yang master tinggal kita balik ya. Jadi ketika dibalik dan mulut toplesnya itu mengarah ke bawah, tulisan masternya kan ada di atas, sejajarnya di atas dan kita bisa baca secara normal master gitu ya. Dan permen-permen di dalam toplesnya juga kita lihat di bagian master ada berwarna ungu, biru muda dan ungu muda ya, sesuai dengan color chart si master. Jadi begitu guys. Tapi Ana salut ada yang nambahin teori juga soal ini. Jadi katanya ya benar gitu ya, si over itu orange dan master itu ungu. Jadi si master itu yang ungu dan formnya jadi terlihat lebih slim karena saat toples permennya dibalik, umpamanya permen di dalam toplesnya itu tumpah dan gabunya jadi kurus. Jadi cocok logi fun lah itu dari kalian ya. Ana juga baca komentar kalian. Soal ini ya semakin dibenarkan lagi karena beredar foto lebih jelas nih ya untuk bagian samping box DX Gochipot ini, di mana di belakang si gabu yang orange jelas-jelas ada tulisan over. Sementara yang ungu di belakang ridernya ada tulisan master. Udah jelas ya semua soal ini ya. Dan ini dia bentuk default dari Gochipotnya. Yes, ini base-nya ya toples permen, atau waktu itu pernah Anda bilang apa sih, kantung-kantung permen ya. Kalau misalkan anak-anak lagi Halloween trick or treat, nah biasanya mereka itu bawa kantong-kantong bulat kayak gini. Tapi ini lebih ke toples sih Ana yakin ya. Nah jadi penasaran pastinya nanti asal muasal dan terciptanya gimana. Apakah Soma makan permen satu toples apa gimana gitu ntar ya. Pokoknya soal proses dan saga menuju ke sana ya wajib epic sih ini guys ya. Dan pasti Ana bakalan bahas previewnya. Di bagian atas di leher mulut toplesnya ada kayak garis-garis zigzag ya. Dengan di belakangnya itu ada gradasi warna ungu dan orange
Ini kayak ngasih sentuhan unik aja guys, dimana kendi-kendi atau toples-toples orang-orang suku biasanya kan suka seperti ini. Selain tulisan over dan master di bagian atas dan di bawah si bulatan toplesnya, di bagian tengah kita juga bisa melihat mata dari Gochizo-nya yang langsung tercetak di bagian luar toplesnya ya. Di bagian kiri dan kanan kita juga bisa melihat si tiang pintu dari Gochizo-nya. Karena gimmicknya setelah dimasukin ke Henshin Belt Gabu, dia kan ya nge-pop up ya, atau ngebuka gitu pintunya ya. Dan yang paling bikin anak penasaran itu bagian-bagian permen di dalamnya. Kok bagus ya ini ya guys ya. Beda sama poster kemarin ya. Jadi anak kurang yakin ya kalau emang beneran ada permen-permen lagi di dalam. Jadi ada kemungkinan itu tuh stiker, terus dilapis lagi sama clear parts yang jadi bagian toplesnya. Kalau dilihat-lihat si bentuk permennya satu persatu, dia itu emang kayak monster-monster kecil juga ya. Jadi ini lumayan imut juga. Nah ini dia sedikit penampakan ketika Gochipotnya itu sudah di-insert gitu ya ke Henshin Belt Gabu. Jadi ada dua mode, bisa di-rotate atau diputar. Dan katanya Gochipot ini tuh ada suara somanya. Akhirnya ya, masih pada kiblatnya. Item Final Form dengan suara MC-nya. Boost Mark 9 doang, kagak ada kemarin ya. Kemarin Rainbow Gachard di Jigon aja ada suara Hotaro. Nah ini dia gimmick perubahannya seperti apa ya. Di posisi normal dan juga default, Gochipotnya itu langsung aja dimasukin ke Henshin Belt Gabu. Ana ada prediksi, ini bagian belakang Gochipotnya itu agak ribet kayak si sorbet guys ya. Nah soalnya dia itu tetap harus kasih pijakan dan pin gitu agar bisa klop dengan slot mulut yang ada di Henshin Belt Gabu. Ngerti ya penjelasan Ana ini ya? Setelah Gochipot itu di set, tutup mulut Gabunya, atau nggak bisa nih ditutup ya. Soalnya Gochipotnya gede banget sampai ke atas situ ya. Nah ya pokoknya ya ditutup lah ya bagian atas mulut Henshin Belt Gabunya. Dan proses selanjutnya tinggal putar tuas beltnya dan tekan tombol ping yang di samping belt. Lalu Gochipotnya itu ya akan terbuka pintunya atau nge-pop up. Dan inilah dia perubahan dari Kamen Rider Gabu over mode ya. Suaranya itu over energy. Kita lihat ada monsternya di dalam Gochipotnya yang langsung terlihat. Memang seperti kelelawar ya, dan di pintu Gochipotnya seperti ada kedua tangannya gitu dengan cakarnya seperti itu ya. Ana ada prediksi sih bagian monsternya ini tuh bakalan berwarna clear ya. Jadi cahaya yang keluar di bagian tengah Henshin Belt Gabu itu akan tetap bisa tembus keluar. Lanjut ke attack sound dari si Over Gabu ini. Si bagian monster yang jadi bagian tengah belt tadi masih bisa kita tekan ternyata. Dan akan langsung mengeluarkan attack sound bernama Over Smash. Gimmicknya kayaknya nggak cuma tekan bagian monsternya aja deh yang di tengah belt itu. Itu kayak ada arrow biru juga ya di atas. Apakah kita harus menekan bagian mulut atau Henshin Belt Gabu gitu ya? Mungkin ada interaksi lebihnya lagi. Dan untuk finishing terkuatnya, gimmicknya sama seperti kayak Gochizo lain. Kagak ada yang beda ya. Jadi kita tinggal putar tuas belt dan pencet tombol ping di samping. Dan ketika tuasnya itu diputar, bukan suara charge me, tapi di sini beaten up katanya ya. Dan finishing terkuat dari Over Gabu ini bernama Over Finish. Lanjut, kita itu bahas ke Master Gabu favorit Ana nih ya. Dimana di sini diperlihatkan kita itu bisa memutar si Gochipotnya. Kalau mau Henshin dari awal ya jelas bisa ya. Tinggal kita putar Gochipotnya dan masukin ke belt kan ya. Yang Ana penasaran itu ganti modenya yang secara dinamis. Jadi dari over ke master ataupun dari master ke over. Layaknya seperti Geis Revive yang setiap berganti mode itu tinggal putar jam pasirnya doang guys ya. Kalau ini yang Ana tangkep ya sejauh ini yang nggak sedinamis itu guys. Jadi posisi Gochipotnya ya masih tertancap di belt nih ya, nggak dicabut ya. Itu pasti ya jadi kekurangan malah ya, jadi malah makan ribet gitu ya. Ini yang nggak dicabut guys ya, masih tertancap di belt. Terus pintu Gochipotnya yang udah nge-pop up itu ditutup. Terus Gochipotnya tinggal kita puter ya. Posisi masih di belt ini ya. Nah terus tutup mulut di belt. Dan udah deh kita itu tinggal ya putar tuas dan tekan tombol di samping belt. Dan berubahlah menjadi Gabu Master Mode. Di sini bentuk monster di Gochizo-nya jadi lebih terlihat dan simetris menurut Ana ya. Jadi suara Henshin-nya itu Master Taste. Ke yang berikutnya, ketika wajah Gochizo dipencet, Master Gabu dapat mengeluarkan kemampuan spesialnya. Jadi ketika memakai fitur ini langsung dapat menggunakan semua kemampuan Gochizo. Gokil juga ya, sekalian mewakilkan juga karena ini kan Final Form ya. Dan udah biasalah Final Form itu bisa pakai kemampuan-kemampuan semua collectible item ya. Dan tanpa harus warna-warni juga formnya. Nah, untuk finishing yang paling kuat sama aja gimmicknya kayak finishing-finishing lain. Dan finishing terkuat dari Master Gabu ini adalah Master Boost.
Yes, udah deh. Gimana menurut kalian? Kalau dari Ana ya, setelah bahas tadi ya, secara gimmick sangat biasa-biasa banget guys ya. Mau diapain lagi gitu? Dengan gimmick yang biasa ini ya, semoga mereka itu tetap bisa ngasih sound yang seabrek. Jadi Master Gabu itu ya banyak suara, Oper Gabu juga. Belum lagi kan ada suara Soma. Dan juga ya si Master yang bisa memakai kemampuan Gochizo lain juga bisa tuh sekalian ngasih suara-suaranya yang banyak. Jadi kayak misalkan Popin Gumi, Zaku Zaku Chipsu atau apa gitu. Jadi suara yang mewakilkan semua-semua Gochizo. Tapi nggak semua banget juga, kebanyakan. Yang mayoritas aja yang sering digunakan sama si Soma ya. Jadi cukup salut Ana sama DX Nijigon Kemi tahun kemarin ya. Jadi gimmick juga biasa banget kan ya. Cuman dimasukin ke belt terus kebukanya juga kayak kipas begitu doang. Tapi soundnya itu beneran seabrek guys ya. Banyak suara Nijigon, ada suara Hotaro. Ya jadi begitu guys ya. Kalau misalkan itemnya itu gimmicknya biasa aja, kasihlah banyak sound itu DX-nya ya. Tapi emang hukumnya item Final Form itu ya harus banyak sound. Jadi ya cuman update begitu doang, tapi bisa jadi satu pembahasan panjang yang sangat padat guys ya. Jadi silakan kalian komentar juga di bawah. Mari berkomentar sebanyak mungkin biar komentar-komentar judul itu pada tenggelam tuh ya. Apakah hitung-hitungan kita benar mengenai debutnya? Dan kalau Ana ada kesalahan juga di bagian penjelasan sistematisnya, tolong dimaafkan dan boleh bantu koreksi juga. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Sekali lagi teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye guys.